Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi, perkenankanlah kami di sini sebagai kelompok kelima mendapatkan tugas fisika dari Pak Arya untuk menjelaskan materi tentang tekanan hidrostatis. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya Bintang Kalusa Kalulangi, NIM 241410074, kelas 1A, program studi Teknik Produksi Minyak dan Gas. Perkenalkan, nama saya Levan Arya Nugroho dari Prodi Produksi kelas 1A dengan NIM 241410091. Perkenalkan, nama saya Putra Ihsan Akmal. Saya program studi Teknik Produksi Minyak dan Gas. Asal saya dari Kota Semarang. Nomor NIM saya 2414116. Saya Alea Kalila, biasa dipanggil Alea, dari Palembang dengan NIM 241410054. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis yang sudah kami pelajari selama kami mendapatkan tugas dari Pak Arya. Jadi jika ada kekurangan mohon untuk bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Saya, Alea, akan menjelaskan pengertian dari tekanan hidrostatis dan faktor-faktor yang memengaruhi. Lalu, untuk sifat-sifat akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Selanjutnya, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Putra. Dan materi terakhir, yaitu rumus, akan dijelaskan oleh rekan saya, Levan. Lalu yang terakhir, contoh soal akan kami bagi masing-masing 1 soal per orang. Mau tambah sekian lagi gini dulu. Jadi, pengertian dari tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berasal dari zat cair ke seluruh arah pada suatu benda. Tekanan ini dapat terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi menjadi sebab dari berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Hasil dari tekanan tersebut ialah partikel-partikel yang berada di bawah akan saling berlawanan hingga ke dasar air. Hal ini dapat menjadikan tekanan yang berada di bawah memiliki kekuatan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan tekanan yang berada di atas. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Secara mudahnya, tiap-tiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari jarak kedalamannya. Maka dari itulah ketika berenang atau menyelam di permukaan dangkal akan terasa lebih mudah apabila dibandingkan dengan menyelam di kedalaman tertentu. Karena semakin banyak volume air yang ada di atas, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan dari air pada tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, ada massa jenis air, yaitu apabila massa jenis dari suatu zat air semakin besar massa jenis, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, ada kedalaman zat cair. Semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Dan yang terakhir, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair akan menghasilkan besaran berat zat cair atau S. Pelajari tentang sifat-sifat tekanan hidrostatis. Yang pertama, tekanan hidrostatis akan bergantung kepada kedalaman cairan. Lalu yang kedua, tekanan zat cair itu menuju ke segala arah besarnya sama. Lalu yang ketiga, pada kedalaman yang sama, jumlah tekanan itu juga sama. Lalu hidrostatis akan sangat memiliki ketergantungan kepada gravitasi. Kemudian tekanan hidrostatis
tak akan bergantung pada bentuk tempat. Jadi tekanan hidrostatis itu bisa menyesuaikan ke segala arah. Lalu yang terakhir, tekanan hidrostatis juga akan bergantung menyesuaikan pada massa zat cair. Jadi jika zat cairnya dikit, maka tekanan hidrostatisnya juga dikit. Begitupun sebaliknya, ketika jenis zat cairnya besar, maka tekanan hidrostatis juga akan besar. Selanjutnya kita akan memasuki subbab mengenai penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mengambil dua contoh. Yang pertama, saat kita menyelam di kolam atau di laut, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Sebagai contoh, jika kita menyelam semakin dalam, telinga kita akan terasa sakit. Itu dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Lalu untuk contoh yang kedua, dasar bendungan pada bagian dasar akan semakin tebal guna menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin kuat. Jadi itulah kenapa pada bendungan semakin dalam maka tebal bendungan itu akan semakin besar, akan semakin tebal, seperti itu. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun itu nggak akan terpengaruh oleh berat air, bentuk bejana air, ataupun luasan permukaan air. Tekanan hidrostatis itu menekan ke seluruh arah. Nah, kita ambil sebagai contoh, misal gelas. Nah, gelas pada titik A ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, berapa sih bejananya, terus berapa sih ketinggiannya, terus zat cair apa sih di sini, terus gravitasinya kayak gimana sih. Nah, ini semua itu bisa kita rumuskan menjadi ini. P sama dengan rho kali gravitasi dikali kedalaman. Gimana sih dapat rumus kayak gitu? Nah, rumus seperti ini tuh bisa kita peroleh dari P sama dengan F per A. Nah, di mana F itu bisa kita turunkan menjadi M kali G atau massa kali gravitasi. Nah, berarti rumusnya massa kali gravitasi per A. Nah, sedangkan massa ini bisa kita turunkan lagi menjadi rho kali V. Berarti rho kali V kali G per A. Yang mana V-nya itu bisa kita turunkan lagi menjadi A kali H. Nah, rumusnya akan menjadi seperti ini. P dikali A dikali H dikali G per A lagi. Nah, A-nya bisa kita coret set. Nah, menjadi rumus P kali G kali H. Nah, di sini ini yang harus kita perhatikan. H ini adalah massa jenis cairan. H ini adalah kedalaman atau kedalaman yang diukur dari permukaan. Nah, kalau seperti itu kita harus mengukur dari atas. Nah, setelah ini kita akan coba mengerjakan soal-soal yang mungkin dapat membantu penonton agar bisa lebih memahami mengenai rumus tekanan hidrostatis. Apabila kita ingin menghitung jumlah besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka seperti pada laut, danau, dan segala kontainer atau wadah terbuka, maka kita perlu untuk menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan, sehingga total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut yang ditambahkan dengan besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang bisa dirumuskan dengan P total sama dengan P0 plus P hidro, atau P total sama dengan P0 plus
Rho kali gravitasi dikali kedalaman, di mana nilai PO adalah tekanan di permukaan air yang memiliki nilai 1,01 dikali 10⁵ PA. Memasuki contoh soal yang pertama tentang tekanan hidrostatis, yaitu sebuah bejana berhubungan diisi dengan air dan minyak. Apabila massa jenis air mempunyai 1 gram per cm kubik, sedangkan massa minyak memiliki 0,8 gram per cm kubik. Apabila tinggi permukaan air dari batas minyak 10 cm, maka hitunglah tinggi permukaan minyak tersebut. Jadi di sini kita menggunakan rumus P air sama dengan P minyak. Lalu kita detailkan lagi, kita perinci lagi menjadi rho air dikali gravitasi dikali tinggi air sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali tinggi minyak. Karena yang ditanya tadi tinggi permukaan minyak, jadi di sini tinggi permukaan minyak belum kita ketahui. Lalu jika kita jabarkan lagi menjadi 1 gram per cm kubik kali 10 cm sama dengan 0,8 gram per cm kubik dikali H minyak. Kenapa hanya ada 2 sedangkan gravitasinya tidak ada? Karena sama-sama gravitasi, jadi gravitasinya kita coret, menemukan jabaran seperti yang sudah tertera di soal, seperti itu. Lalu lanjut, H minyak kita pindah ruas, jadi H minyak sama dengan 10 cm dibagi 0,8. Karena sama-sama gram per cm kubik, jadi hasilnya cm. Lalu menemukan hasil 12,5 cm. Jadi tinggi permukaan minyak tersebut adalah 12,5 cm. Soal kedua. Soalnya adalah sebuah bak mandi berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter. Bak air tersebut berisi 50 liter air. Jika gravitasi sama dengan 10 ms², tentukan tekanan hidrostatis pada dasar bak. Berarti di sini kita mencari tekanan. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa memakai rumus luas alas sama dengan panjang kali lebar, di mana luas areanya sama dengan 2 meter itu dari panjangnya, dan 1 meter itu dari lebarnya. Itu kita kalikan sama dengan 2 meter persegi. Terus volumenya. Nah, volume itu adalah isi dari bak tersebut. Berarti 50 liter. Ini kita ubah menjadi meter kubik. Nah, berarti 0,50 meter kubik. Setelah itu kita mencari tinggi. Nah, tinggi itu rumusnya adalah V dibagi luas alas sama dengan 0,50 meter kubik dibagi 2 meter persegi. Nah, berarti hasilnya adalah 0,25 meter. Nah, setelah itu kita mencari tekanan. Rumusnya adalah tinggi dikali rho dikali gravitasi. Yang berarti 0,25 meter dikali 10⁻³ dikali 10 ms². Hasilnya adalah 250 PA. Jadi tekanan hidrostatis pada dasar bak adalah 250 PA. 3. Soalnya, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada pada kedalaman 100 meter dengan massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini kita mau nyari tekanan hidrostatis penyelam. Dari soal ini kita menggunakan rumus tekanan sama dengan rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Dapat diketahui rho
dari soal itu 1025 kg per meter kubik dikali dengan gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat dan dikali dengan kedalaman dari air yaitu 100 meter. Jadi 1025 dikali 10 dikali 100 hasilnya 1.025.000 atau 1025 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam adalah sebesar 1025 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas salah satu soal terkait tekanan hidrostatis. Soalnya adalah yang pertama, terhadap benda A, kita sebut saja ini benda A ya. Terhadap benda A terjadi sebuah tekanan sebesar 8.000 Newton per meter kuadrat. Dan tekanan hidrostatis terhadap benda B itu sebesar 6.400 Newton per meter kuadrat. Lalu jika massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, jadi selisih kedalaman A dan B adalah berarti di sini kita akan mencari ketinggian benda A dan ketinggian benda B, karena di sini pressure-nya sudah ada, yang benda A itu sebesar 8.000 Newton per meter kuadrat, yang B juga 6.400 Newton meter per kuadrat. Terus di sini kita juga sudah diketahui massa jenis airnya itu 1000 kg meter per kubik. Nah, di sini percepatannya juga udah diketahui nih, 10 meter per second kuadrat. Jadi kita tinggal mencari H atau height atau ketinggian dari benda A dan juga benda B. Jadi karena tekanan hidrostatis kedua benda ini kan beda kan, ini beda antara 8.000 dan itu pasti beda dalam air yang sama, artinya kedua benda tersebut memiliki kedalaman yang berbeda. Jadi kita simpulkan sebagai rumusnya adalah pressure A dikurangi pressure B sama dengan rho dikali gravitasi dikali tinggi A dikurangi rho kali gravitasi kali tinggi B. Ya, jadi kita tinggal masukin aja. Pressure benda A itu adalah 8.000 dikurangi pressure benda B 6.400 Newton per meter kuadrat. Sama dengan kita tinggal masuk rho-nya ini adalah massa air ya. Massa air, jadi kita masukin 1000 dikali gravitasi dikali, karena kita masih mencari ketinggian nih, kita cukup tulis saja HA. Jadi kita tulis ketinggian A dikurangi, kita masukkan rumus yang sama, kita masukkan masanya, karena masanya akan sama ini. Berarti kita masukkan 1000 kg meter per kubik dikali 10 dikali ketinggian massa B. Jadi kita hitung 8.000 dikurangi 6.400 berarti 1.600. Terus 1000 kali 10.000 itu sama dengan 1000 kali 10 itu sama dengan 10.000. Terus berarti di sini karena ini sama, berarti 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0 ya. Jadi kita cukup tulis karena kita masih mencari ketinggian, kita tulis saja seperti ini. Terus 1.600 ini kita sederhanakan jadi 0,16. Terus nanti kita pindah ruaskan. Jadi sehingga kita udah ketemu nih selisihnya tuh berapa. Sehingga selisih kedalaman antara A dan B adalah 0,16 meter. Tulis tangan. Boleh tulis tangan. Jadi telah berakhirlah kita sampai di sini, akhir dari serangkaian penjabaran materi tentang
tekanan hidrostatis. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata tekanan hidrostatis itu berlaku di semua arah. Apa yang dimaksud dengan berlaku di semua arah? Tekanan hidrostatis pada titik tertentu dalam fluida bekerja ke segala arah secara merata. Yang kedua, bergantung pada kedalaman. Semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanan hidrostatis di titik tersebut. Lalu yang ketiga, bergantung pada densitas dan gravitasi tekanan hidrostatis. Jadi yang dimaksud bergantung pada densitas ialah tekanan hidrostatis meningkat dengan bertambahnya densitas fluida dan percepatan gravitasi. Secara keseluruhan, tekanan hidrostatis memainkan peran penting dalam berbagai bidang, seperti fisika, teknik, dan geofisika, serta aplikasi praktis seperti dalam desain kapal selam, bendungan, dan tangki air. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah datangnya dari kami, bila ada kebenaran datangnya dari Tuhan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.